warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Reski Amalia. Saya akan mempresentasikan mengenai analisis studi kelayakan pendirian Perumda Pasaraya Padang. Yang pertama yaitu pendahuluan. Apa sih yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini? Yang pertama, Kota Padang memiliki visi pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau yang disingkat RPJPD tahun 2005-2025, yang mana visinya adalah terwujudnya masyarakat madani yang berbasis industri, perdagangan, dan jasa yang unggul, dan berdaya saing tinggi dalam kehidupan perkotaan yang tertib dan teratur. Visi ini juga dipertegas lagi di dalam visi pembangunan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau yang disingkat RPJMD tahun 2019-2024, yang mana visinya mewujudkan masyarakat Kota Padang yang madani berbasis pendidikan, perdagangan, dan pariwisata unggul, serta berdaya saing. Menjadi pusat perdagangan menjadi salah satu tujuan utama pembangunan Kota Padang. Salah satunya adalah dengan adanya pasar yang dikelola secara profesional dan mampu menjadi salah satu pusat pembangunan di Kota Padang. Pemberlakuan kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mendeskripsikan bahwa setiap pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintahan kota atau kabupaten, dituntut untuk mampu membiayai berbagai pembangunan daerahnya dan mencapai target pembangunan sesuai kewenangan yang dimilikinya. Hal ini menjelaskan bahwa setiap daerah diharuskan untuk memiliki kemampuan dalam upaya mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang dimilikinya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Kemampuan untuk menganalisis berbagai potensi sumber daya daerah dan mengoptimalkan secara tepat akan menjadi sumber kekuatan daerah dalam melanjutkan roda pembangunan. Yang mana sumber-sumber penerimaan daerah tersebut, yang pertama pendapatan asli daerah, yang kedua dana transfer, yang ketiga pinjaman daerah, dan yang keempat lain-lain penerimaan yang sah. Yang mana sumber pendapatan asli daerah tersebut juga terbagi lagi berasal dari yang pertama hasil pajak daerah, yang kedua hasil retribusi daerah, yang ketiga hasil perusahaan milik daerah, dan hasil kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan yang keempat lain-lain PAD yang sah. Selanjutnya yaitu dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Pemerintah daerah dapat mendirikan beberapa badan usaha milik daerah atau BUMD dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat tiap tahun kian pesat, mengakibatkan kebutuhan hidup masyarakat kian kompleks, dan Kota Padang diharapkan tetap menjadi pusat pembangunan yang juga merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan. Sebagai urusan pemerintahan di bidang perdagangan, pengelolaan pasar tentu tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Melalui ketentuan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tersebut telah ditegaskan bahwa pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dalam rangka meningkatkan daya saing. Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 13 merupakan pasar rakyat tersebut dilakukan dalam bentuk yang pertama, pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat. Yang kedua, implementasi manajemen pengelolaan yang profesional. Yang ketiga, fasilitasi akses penyediaan barang dagang mutu yang baik dan harga yang bersaing tinggi. Yang keempat, fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar rakyat. Sebelumnya, apa sih itu pasar rakyat?
Pasar rakyat itu sendiri adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah. Dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar. Pendirian BUMD didasarkan kepada 3 tujuan. Yang pertama, memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya. Yang kedua, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan, berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Dan yang ketiga, memperoleh laba atau keuntungan. Dalam era otonomi daerah, mayoritas pemerintah daerah belum memiliki kemampuan dalam menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal. Mayoritas masih mengandalkan pajak, retribusi, dan dana transfer keuangan pusat dan daerah. Sumber-sumber keuangan yang berasal dari pendanaan PAD sifatnya masih sangat terbatas. Porsi PAD terhadap APBD Kota Padang masih rendah, sehingga masih sangat tergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat. Dalam rangka meningkatkan PAD dan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, serta mencapai pengelolaan manajemen yang profesional, pemerintah Kota Padang bermaksud mendirikan BUMD dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah Pasaraya Padang, yang akan mengelola pasaraya pusat itu sendiri dan pasar-pasar tradisional yang dimiliki oleh pemerintah Kota Padang. Mengapa perlunya didirikan Perumda Pasaraya Padang, yang mana untuk mengelola pasar pusat dan pasar tradisional yang dimiliki oleh pemerintah Kota Padang diharapkan dapat yang pertama meningkatkan PAD daerah, yang kedua menyerap tenaga kerja, yang ketiga menghidupkan sektor UMKM dan koperasi, yang keempat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, yang kelima meningkatkan peran perbankan di sektor perpasaran, yang ketujuh memperlancar distribusi barang, yang kedelapan menurunkan tingkat inflasi, dan yang kesembilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu alasan penting lainnya mengapa BUMD, khususnya pada kasus ini BUMD Pasar didirikan, untuk mempermudah kegiatan operasional dari pasar itu sendiri. Sebagai contohnya, jika suatu pedagang di pasaraya mengalami kendalaan teknis, misalnya seperti lampunya mati. Nah, untuk memperbaiki lampu yang mati tersebut, si pedagang di pasaraya harus menyampaikan laporan tersebut kepada pemerintah pusat, sehingga membutuhkan waktu dan durasi yang lama, sehingga mengganggu operasional dari pasar itu sendiri. Yang mana, maka dari itu, BUMD Pasar didirikan yang berguna sebagai fasilitator dalam menjalankan otonomi daerah, khususnya pasar. Keberadaan BUMD Pasar diyakini dapat memberikan berbagai manfaat yang sangat besar dari pedagang pasar dalam kelangsungan operasional pasar. Jika pemerintah daerah mampu mengelola secara profesional, tidak tertutup kemungkinan BUMD merupakan sumber kenyamanan bagi pasar itu sendiri. Contoh keberhasilan ketika pasar dikelola oleh BUMD terlihat pada PD Pasar Jaya, yang mana PD Pasar Jaya ini dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan pelayanan umum dalam bidang pengelolaan pasar, pengelolaan area pasar, pembina pedagang pasar, dan ikut membantu stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa. Salah satu keberhasilannya adalah dengan adanya operasi pasar murah yang berhasil menjaga stabilitas harga pangan selama bulan Ramadan pada tahun 2018 lalu. Kegiatan pasar murah yang digelar di 44 pasar di Jakarta berhasil mencatat nilai transaksi sebesar 4,4 miliar. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang akan saya bahas pertama pada tinjauan pustaka ini adalah badan usaha milik daerah, atau yang disingkat BUMD. Terdapat 3 subbagian dari BUMD. Yang pertama, sejarah BUMD, yang kedua, fungsi dan peran BUMD, dan yang ketiga, tujuan pendirian BUMD. Badan usaha milik daerah, atau yang disingkat BUMD, hadir pada beberapa dekade terakhir.
khususnya setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Sejarah BUMD tidak terlepas dari perkembangan kebijakan terkait dengan BUMN. Pada awalnya, BUMN merupakan perusahaan-perusahaan negara, baik yang berbentuk badan-badan berdasarkan hukum perdata maupun yang berbentuk badan hukum berdasarkan hukum publik, antara lain yang berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Indonesia diatur pada tahun 1927 Nomor 419. Pendirian dan pengaturan BUMD pada mulanya tunduk dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tersebut, perusahaan daerah merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Mengingat bahwa pembinaan pemerintahan daerah berada di bawah tanggung jawab Menteri Dalam Negeri, maka Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah diterbitkan oleh Mendagri, baik berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan perusahaan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang pengelolaan barang milik perusahaan daerah. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang bentuk hukum BUMD, maka sebagian BUMD ada yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Sebenarnya, rujukan utama tentang sejarah BUMD adalah penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah. Kehadiran BUMD di Indonesia mempunyai latar belakang yang sama dengan BUMN, yakni terkait dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia. Pada tahun 1957, Presiden Soekarno mengumumkan penyatuan Irian Barat dengan Indonesia. Karena Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB gagal mengeluarkan resolusi yang menghimbau agar Belanda mau berunding dengan Indonesia untuk masalah Irian Barat. Penyatuan Irian Barat tersebut menjadi titik awal nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang beroperasi di Indonesia. Sejak saat itu, pemerintah pusat mendirikan berbagai perusahaan milik negara atau BUMN. Pemerintah pusat juga mendorong pemerintah swatantra tingkat 1 dan tingkat 2 pada waktu itu, atau sekarang setingkat provinsi dan kabupaten, untuk mendirikan perusahaan milik daerah guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan jumlah produksi sebagai barang dan jasa yang waktu itu sangat dibutuhkan masyarakat. Pengaturan Undang-Undang Nomor 5 ini salah satunya dilandasi kondisi di mana saat memasuki tahun 1960-an, pemerintah pusat melihat indikasi bahwa kegiatan ekonomi atau bisnis yang dilakukan di daerah kurang tertata dan kurang jelas kaitan dan kontribusinya terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu, dilakukan penataan kembali baik statusnya maupun organisasinya. Prinsip desentralisasi dalam pemerintahan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar waktu itu menghendaki agar daerah swatantra dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya. Untuk dapat melaksanakan maksud tersebut, maka diperlukan adanya sumber-sumber keuangan yang memberikan cukup kemampuan dan kekuatan kepada daerah swatantra. Hasil perusahaan daerah adalah salah satu pendapatan pokok di daerah. Berhubung dengan itu, maka selain perusahaan yang mengutamakan kemanfaatan umum, dapat pula didirikan perusahaan yang khususnya dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah, sekaligus untuk mempertinggi produksi daerah itu sendiri. Titik berat kegiatan perusahaan daerah ditujukan ke arah pembangunan daerah dan pembangunan ekonomi nasional umumnya, untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi. Oleh karena itu, sebagian dari laba yang diperoleh perusahaan daerah diwajibkan disediakan bagi dana pembangunan daerah yang bersangkutan. Di samping itu, untuk kepentingan pembangunan daerah, segala dana dan sumber daya atau funds and forces masyarakat juga diomobilisasi koperasi dan swasta harus diikutsertakan secara aktif dalam pendirian perusahaan daerah.
Namun, pengikutsertaan swasta tersebut tetap dengan pokok pikiran bahwa perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Artinya, perusahaan daerah adalah perusahaan yang sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah daerah. Kemudian, banyaknya tuntutan agar dilakukan perubahan terhadap isi pengaturan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah akhirnya ditindaklanjuti melalui pengaturan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Peraturan ini juga sebagai respon atas pengaturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya bab yang mengatur tentang badan usaha milik daerah. Aturan ini memberikan ruang yang lebih luas kepada BUMD untuk mengembangkan usahanya. Pengaturan tersebut dijabarkan ke dalam beberapa pasal yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mulai dari pasal 331 ayat 6 hingga pasal 343 ayat 2. Salah satu prinsip penting yang harus diperhatikan dalam pendirian BUMD adalah ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Di dalam ketentuan pasal tersebut ditegaskan bahwa pendirian BUMD didasarkan pada dua aspek. Yang pertama, kebutuhan daerah, dan yang kedua, kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Tidak kalah pentingnya, pasal 9 ayat 5 menyatakan bahwa kebutuhan daerah berdasarkan hasil kajian kebutuhan dan hasil kajian kelayakan bidang usaha BUMD merupakan bagian dari kebijakan RPJMD. Jadi, dokumen kajian tersebut tidak bisa terlepas dari RPJMD. Pendanaan untuk kajian kebutuhan daerah dan kajian kelayakan bidang usaha BUMD ini bersumber dari APBD. Yang kedua yaitu fungsi dan peran BUMD. Fungsi badan usaha milik daerah atau BUMD adalah sebagai fasilitator dalam menjalankan otonomi daerah yang berfungsi membantu pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya yang berlandaskan pada otonomi daerah. Yang ketiga, tujuan pendirian BUMD. Sebagaimana yang diatur di dalam pasal 285 huruf A, angka 4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada beberapa hal yang mendasari pendirian suatu BUMD. Antara lain, yang pertama alasan ekonomis, yaitu sebagai langkah mengoptimalisasikan potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah itu tersebut, memberikan pelayanan masyarakat atau public service, dan mencari keuntungan atau profit motif. Yang kedua, alasan strategis, yaitu mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik, yang mana masyarakat atau pihak swasta lainnya tidak atau belum melakukannya, baik karena investasi yang sangat besar, risiko usaha yang sangat besar, maupun eksternalisasinya sangat besar dan luas. Yang ketiga, alasan budget, yaitu sebagai upaya dalam mencari sumber pendapatan lain di luar pajak, retribusi, dan dana perimbangan dari pemerintahan pusat untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah. Berdasarkan tujuan pendiriannya, penyertaan modal pada BUMD dapat dibedakan atas dua. Yang pertama, penyertaan modal dalam rangka pendirian BUMD, dan yang kedua, penyertaan modal dalam rangka penambahan modal BUMD. Menurut pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk memenuhi modal pasar dan modal di sektor. Modal di sektor pada perusahaan umum daerah dipenuhi paling lambat 2 tahun sejak berdirinya. Yang kedua yang akan saya bahas adalah pengelolaan BUMD. Yang pertama, format ideal pengelolaan BUMD. Saat ini, BUMD sudah terdiri dari banyak sektor, di antaranya sektor perbankan, rumah sakit daerah, PDAM, pasar, properti, logistik, dan sebagainya. Seiring dengan semangat otonomi, BUMD-BUMD baru pun bermunculan. Namun tidak sedikit dari BUMD yang didirikan itu hanya sekedar sebagai pajangan karena belum memiliki core bisnis.
Pengelolaan BUMD harus berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, pedoman hukumnya masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 177 disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan atau pembubarannya ditetapkan dengan perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Untuk bisa mengoptimalkan peran BUMD harus dilakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan perubahan iklim bisnis pada tataran domestik dan global. Kehendak ini kemudian terwujud dengan diterbitkannya PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Revisi ini salah satunya bertujuan untuk mewujudkan prinsip-prinsip bisnis dalam pengelolaan BUMD berdasarkan semangat dan norma-norma Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT atau perseroan terbatas. Misalnya, prinsip good corporate governance dan otonomi manajemen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dari sisi kelembagaan, BUMD harus berbentuk perumda atau perseroda. Keberhasilan direksi BUMD diukur berdasarkan kinerja dan memakai ukuran atau prinsip manajemen keuangan yang sehat. Sebelum diangkat menjadi direksi, masing-masing direksi membuat kontrak manajemen sesuai prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Peran gubernur, bupati atau wali kota yang bertindak sebagai pemilik mempunyai kewenangan hanya sebagai pemilik atau pemegang saham mayoritas. Pemerintah daerah tidak mencampuri operasional BUMD. Jika berbentuk perumda, keseluruhan modal berasal dari salah satu daerah dan modalnya tidak terbagi atas saham. Sementara BUMD dalam bentuk perseroan daerah atau perseroda yang modalnya terbagi dalam saham, kepemilikan satu daerah minimal 51%. Hal ini tertuang dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Porsi ini merupakan amanat Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3. Yang kedua, perusahaan daerah dan keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Tujuan pendirian BUMD untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan. Sebelum diterbitkannya PP 54 tahun 2017 ini, dasar hukum pembentukan BUMD adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah. Undang-undang ini telah memberikan pengertian tentang perusahaan daerah, di mana dititik beratkan kepada faktor permodalan yang dinyatakan untuk seluruhnya atau sebagiannya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 telah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi BUMD untuk mengembangkan usahanya, khususnya melalui perusahaan perseroan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang pengelolaan investasi pemerintah daerah menyiratkan bahwa investasi yang akan direncanakan oleh suatu pemerintah daerah pada BUMD harus melihat kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Karena itu, jika suatu daerah berencana akan melakukan investasi daerah, baik investasi awal maupun penambahan investasi daerah pada BUMD, terlebih dahulu perlu dilakukan kajian terhadap kemampuan keuangan daerah tersebut. Jika kemampuan keuangan daerahnya tergolong sedang atau tinggi, maka daerah tersebut dapat leluasa berinovasi melalui berbagai program pembangunan, termasuk melakukan penyertaan modal pada BUMD. Tetapi sebaliknya, apabila kemampuan keuangan daerahnya tergolong rendah, agak sulit untuk memenuhi seluruh belanja yang telah direncanakan daerah. Kajian ini dilakukan dengan melaksanakan perhitungan terhadap kemampuan keuangan daerah dan rasio-rasio yang menunjukkan tingkat kemandirian pemerintah daerah.
Dasar perhitungan tersebut adalah dengan membandingkan pendapatan asli daerah atau PAD agar anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dengan bantuan-bantuan daerah yang diperoleh dari pemerintah pusat. Yang ketiga, peranan BUMD dalam menunjang keuangan daerah. Sebagaimana yang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pendirian BUMD ini ditetapkan dengan peraturan daerah dengan didasarkan kepada 3 tujuan. Yang pertama, memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya. Yang kedua, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Yang ketiga, memperoleh laba atau keuntungan. Mengingat dipandang cukup pentingnya peran BUMD, khususnya sebagai salah satu sumber PAD di daerah, maka tentu saja BUMD dituntut agar lebih profesional dan lebih efisien dalam melaksanakan usahanya. Kebijakan dan upaya ke arah itu telah banyak dilakukan, namun karena berbagai kendala, ternyata BUMD pada umumnya, khususnya di luar PDAM dan BPD, menunjukkan hasil yang belum menggembirakan. Yang keempat, dualisme peranan BUMD dan perlunya pengaturan mengenai tarif layanan. Secara konseptual, BUMD didirikan atas dasar dualisme fungsi dan peran. Sama halnya dengan BUMN, BUMD juga mempunyai tugas untuk mengembangkan perekonomian daerah melalui peranannya sebagai institusi public service. BUMD juga diharapkan mampu menghasilkan laba dari usahanya selaku pelayanan masyarakat. Secara implisit, BUMD dijadikan sumber dana APBD. Dalam ketentuannya, BUMD diwajibkan menyetorkan bagian labanya sebagai dana pembangunan daerah sebesar 55% dari laba bersih tahunan. Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau PDAM merupakan salah satu contoh BUMD yang mempunyai fungsi sebagai pelayanan publik sekaligus sumber dana pembangunan daerah. Dalam tatanan operasional, peran dan fungsi ini harus dapat dilaksanakan secara berimbang. Kadangkala, tingginya biaya atau munculnya kerugian disebabkan oleh pengelolaan jaringan yang kurang profesional atau sebab lain yang berkaitan dengan efisiensi. Oleh karena itu, manajemen operasi yang efisien yang diiringi dengan perhitungan cost of product yang tepat sangat diperlukan dalam menentukan tarif layanan yang layak dalam upaya menghindari sangkaan-sangkaan yang tidak beralasan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Yang kelima, asas pengelolaan BUMD dan pautannya dengan pengawasan dan pemantauan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, terdapat beberapa asas yang digunakan dalam pengelolaan BUMD. Yang pertama, asas transparansi. Yang kedua, asas akuntabilitas. Dan yang ketiga, asas pertanggungjawaban. Selanjutnya yang terakhir, bentuk badan hukum, restrukturisasi, dan likuidasi. Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk membentuk badan usaha milik daerah atau BUMD untuk mengelola potensi-potensi bisnis yang ada di daerah itu sendiri. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, BUMD disebutkan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Bentuk dari BUMD menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut, sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, berupa perusahaan umum daerah atau seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan perusahaan perseroan daerah yang berbentuk PT dengan saham seluruhnya atau paling sedikit 51% dimiliki oleh satu daerah. Dalam konteks ini, jika perusahaan umum daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah, perusahaan umum daerah tersebut harus merubah bentuk hukumnya menjadi perusahaan perseroan daerah atau perseroda. Menurut ketentuan pasal 335 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, organ perusahaan umum daerah terdiri atas yang pertama kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal, yang kedua direksi, dan yang ketiga dewan pengawas.
Perusahaan perseroan daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas, yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Berdasarkan pengertian ini, meskipun pemegang saham terdiri atas beberapa daerah dan bukan daerah, salah satu daerah wajib bertindak sebagai pemegang saham mayoritas. Perusahaan perseroan daerah ini harus diberi status badan hukum menjadi perseroan terbatas. Dalam hal ini, setelah pendiriannya ditetapkan dengan Perda, maka perusahaan perseroan daerah dibentuk badan hukumnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Kemudian, terkait dengan organ perusahaan, berbeda organnya dengan perusahaan umum daerah. Organ dari perusahaan perseroan daerah terdiri atas yang pertama rapat umum pemegang saham, yang kedua direksi, dan yang ketiga komisaris. Perusahaan perseroan daerah juga dapat membentuk anak perusahaan atau memiliki saham pada perusahaan lain. Selain penentuan bentuk badan hukum yang paling tepat sesuai dengan nomenklatur BUMD sebagaimana diatur dalam PP nomor 54 tahun 2017, perusahaan umum daerah dapat melakukan restrukturisasi untuk menyehatkan perusahaannya agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional. Namun, jika hal tersebut tidak memungkinkan, perusahaan umum daerah dapat dibubarkan. Pembubaran perusahaan umum daerah ditetapkan dengan Perda. Sebagai konsekuensinya, kekayaan perusahaan umum daerah yang telah dibubarkan dan menjadi hak daerah dikembalikan kepada daerah. Sama halnya dengan Perumda, perusahaan perseroan daerah atau Perseroda juga dapat dibubarkan. Kekayaan daerah hasil pembubaran perusahaan perseroan daerah tersebut menjadi hak daerah dikembalikan kepada daerah itu sendiri. Lanjut, yang ketiga yang akan saya bahas adalah temuan empiris pengelolaan investasi daerah pada BUMD. Terdapat beberapa temuan empiris terkait dengan investasi pemerintah daerah terhadap BUMD. Proses restrukturisasi organisasi, persoalan sumber daya manusia dan kepegawaian, serta penentuan tarif pada perusahaan daerah, terutama penyedia jasa layanan air minum. Secara umum, menurut Antika tahun 2017 menyimpulkan bahwa laba BUMD berpengaruh secara signifikan terhadap PAD Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2006 hingga 2015, kontribusi laba BUMD di Kota Bandar Lampung dikategorikan baik. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa laba BUMD di Kota Bandar Lampung tidak hanya sebagai pengumpul pendapatan daerah serta pengendalian ekonomi semata, namun juga sebagai sumber pembiayaan dengan penghasilan produk pelayanan yang biasanya tersebar dalam barang dan jasa. Selanjutnya, Putra tahun 2016 menyimpulkan, selama tahun 2011 hingga 2015, kontribusi laba perusahaan daerah terhadap PAD Kota Tanjung Pinang masih naik turun. Temuan ini disebabkan karena masih belum stabilnya kinerja BUMD yang ada di Kota Tanjung Pinang. Hal ini yang mengindikasi penurunan laba yaitu besarnya biaya operasional BUMD serta penurunan pendapatan BUMD yang menyebabkan menurunnya kontribusi laba BUMD terhadap PAD Kota Tanjung Pinang. Temuan ini mengimplikasikan bahwa fluktuasi laba pada BUMD perlu menjadi perhatian khusus para pemangku kepentingan. Lanjut ke pembahasan yang keempat yaitu pasar. Secara umum, pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli suatu produk. Namun demikian, definisi pasar secara umum dapat diartikan lebih luas lagi berdasarkan teori ekonomi yang berlaku. Pada penelitian ini, fokus penelitian terdapat pada pasar tradisional. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Selanjutnya, permasalahan umum yang dihadapi pasar tradisional.
Peran pasar tradisional sangat penting dan strategis bagi suatu daerah memang tidak dapat dipungkiri. Namun demikian, masih banyak terdapat permasalahan yang juga membutuhkan perhatian dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pengelola terkait dengan pengelolaan, pengembangan, dan memaksimalkan potensi ekonomi suatu pasar. Beberapa permasalahan yang terjadi di beberapa pasar tradisional di Indonesia menurut Khairudin Dewi Haryanto Latifah tahun 2018, antara lain, yang pertama, terjadi perubahan peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal yang berhubungan dengan pengelolaan pasar tradisional. Yang kedua, pelaksanaan pengelolaan fisik atau lahan pemanfaatan dan pengembangan lahan maupun non-fisik atau situasi kondisi dan kegiatan jual beli, psikologis pedagang dan kelanjutan aktivitas perdagangan. Yang ketiga, penataan zonasi pasar. Yang keempat, hambatan dalam perolehan dan pendapatan dari retribusi pasar yang tidak sesuai target. Yang kelima, perubahan kelas pasar. Yang keenam, permasalahan sarana pasar meliputi sarana utama dan sarana pendukung. Yang ketujuh, penyempatan perdagangan. Yang kedelapan, pelanggaran tertata tertib. Yang kesembilan, persampahan dan kebersihan pasar. Yang kesepuluh, manajemen pasar meliputi membangun karakter dan psikologi pedagang, perdagangan online. Selanjutnya, pembiayaan modal dan permasalahan teknis lainnya. Jika dilihat dari kondisi pasar tradisional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, cenderung menunjukkan ketidakseriusan program pembenahan pasar tradisional. Ini menurut Firmansyah dan Halim tahun 2012. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hal berikut. Yang pertama, perencanaan tata ruangnya. Secara makro, sebagian besar pengaturan hubungan pasar tradisional dan pasar modern mengabaikan rencana tata ruang yang telah dibentuk dan ditentukan sebelumnya sehingga carut-marut tata ruang semakin terasa, khususnya di daerah perkotaan. Demikian juga tata ruang dalam perspektif mikro atau dalam pasar tradisional. Sarana dan prasarana tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembeli dan pengunjung. Yang kedua, arsitektur bangunan. Yang ketiga, pengaturan lalu lintas. Yang keempat, kualitas konstruksi. Yang kelima, air bersih dan limbah. Yang keenam, sistem elektrikal. Yang ketujuh, pencegahan kebakaran. Dan yang kedelapan, penanggulangan sampah. Yang ketiga, gambaran ideal pasar tradisional. Pasar tradisional harus dibangun dengan sistem yang terstruktur dengan baik. Dalam suatu sistem pasar tradisional terdiri dari beberapa subsistem, antara lain pengelola pasar, karyawan, pedagang, pekerja, pemasok atau gen, produsen, dan pembeli, termasuk aspek atau kondisi fisik dari suatu pasar tradisional. Pengelola pasar merupakan faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu pasar tradisional. Pengelola pasar membuat kios-kios yang dapat disewa oleh para pedagang untuk menyimpan dan memperjualbelikan barang dagangannya. Khusus untuk pedagang yang menjual daging, ikan, dan sayuran segar, disediakan air untuk keperluan sehari-hari, kecuali untuk MCK atau mandi cuci kakus. Adapun untuk keperluan MCK, para pedagang harus membayar kepada penyedia fasilitas MCK atau WC umum di pasar tradisional tersebut. Biaya sewa yang dibayar oleh para pedagang sudah termasuk pemakaian listrik sehari-hari. Namun, bagi para pedagang yang menjual daging, ikan, dan sayuran segar, mereka harus membayar biaya sewa tambahan jika mereka ingin menyimpan barang dagangan mereka di freezer yang disediakan pengelola pasar. Terkait dengan pengunjung pasar, pengelola pasar menetapkan retribusi parkir yang harus dibayar oleh para pengunjung yang memarkir kendaraan di area pasar, termasuk para pembeli dan pemasok atau agen. Selain itu, pengelola pasar juga dapat mengelola hal lain yang memiliki potensi secara ekonomi untuk dikelola, misalnya jasa kebersihan, papan reklame, dan lain sebagainya yang diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pasar tradisional membutuhkan sebuah manajemen tata kelola yang baik untuk keberlangsungan dari pasar tradisional itu sendiri. Pengelolaan dan yang profesional diharapkan dapat menjaga keberlangsungan pasar dengan peningkatan daya saing pasar tradisional dengan pasar modern yang kini semakin merambah luas hingga ke pelosok daerah, sehingga nantinya dapat memberikan kepuasan pelayan yang baik terhadap masyarakat.
Jika dilihat dari sisi pembeli, beberapa faktor yang mempengaruhi banyaknya pembeli yang datang ke pasar tradisional, diantaranya adalah faktor kenyamanan yang meliputi pengelolaan fasilitas, kebersihan, keamanan, dan lainnya. Para pedagang yang ramah, harga yang relatif lebih murah, kualitas barang pedagang para pedagang terjaga dengan baik, dan adanya kesempatan untuk tawar-menawar harga. Yang ketiga, metodologi penelitian. Untuk pendekatan studi, di sini saya akan membahas tiga. Yang pertama kuantitatif, yang kedua kualitatif, dan yang ketiga itu gabungan atau mix antara kuantitatif dan kualitatif. Karena untuk penelitian ini saya melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan studi mix. Jadi saya harus membahas secara menyeluruh. Yang pertama kuantitatif. Pengertian dari penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan. Penelitian ini akan lebih banyak bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, dan tampilan lainnya. Yang kedua, asumsi pendekatan kuantitatif. Yang ketiga, karakteristik pendekatan kuantitatif. Terdapat beberapa karakteristik pendekatan kuantitatif. Di antaranya, menggunakan pola pikir deduktif, logika yang dipakai adalah logika positivistik dan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. Proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk menyusun ilmu nomotetik, yaitu ilmu yang berupaya membuat hukum-hukum dari generalisasinya. Selanjutnya, subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, dan sumber yang dibutuhkan serta alat pengumpul data yang dipakai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat yang objektif dan baku. Selanjutnya, melibatkan perhitungan angka dan kuantifikasi data. Selanjutnya, peneliti menempatkan diri secara terpisah dengan objek penelitian, dalam artian dirinya tidak terlibat secara emosional dengan subjek penelitian. Selanjutnya, analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Selanjutnya, dalam analisis data, penelitian dituntut memahami teknik-teknik statistik. Selanjutnya, hasil penelitian berupa generalisasi dan prediksi lepas dari konteks waktu dan situasi. Selanjutnya, penelitian dengan pendekatan kuantitatif disebut juga penelitian ilmiah. Selanjutnya, prosedur. Adapun prosedur penelitian kuantitatif terdiri dari tahapan-tahapan kegiatan. Yang pertama, identifikasi permasalahan. Yang kedua, studi literatur. Yang ketiga, pengembangan kerangka konsep. Yang keempat, identifikasi dan definisi variabel hipotesis dan pertanyaan penelitian. Yang kelima, pengembangan desain penelitian. Yang keenam, teknik sampling. Yang ketujuh, pengumpulan dan kuantifikasi data. Yang kedelapan, analisis data. Dan yang kesembilan, interpretasi dan komunikasi hasil penelitian. Selanjutnya, tipe-tipe. Tipe-tipe penelitian kuantitatif: yang pertama, penelitian deskriptif. Yang kedua, korelatif. Yang ketiga, kasual komparatif. Yang keempat, tindakan. Yang kelima, perkembangan. Dan yang keenam, eksperimen. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan pendekatan kuantitatif. Yang pertama, perumusan masalah. Yang kedua, penyusunan kerangka berpikir. Yang ketiga, perumusan hipotesis. Yang keempat, pengujian hipotesis. Yang kelima, penarikan kesimpulan. Pendekatan studi berikutnya adalah kualitatif. Yang pertama, definisi. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena. Fokus dan multimetoda, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Yang kedua, asumsi. Selanjutnya yang ketiga, karakteristik. Penelitian kualitatif mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan penelitian adalah instrumen kunci. Yang kedua, penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Yang ketiga, penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome.
Yang keempat, penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. Yang kelima, penelitian kualitatif lebih menekankan makna atau data di balik yang teramati. Selanjutnya, ciri-ciri penelitian kualitatif. Terdapat beberapa dan banyak ciri-ciri dari penelitian kualitatif ini. Beberapa di antaranya menggunakan natural setting sebagai sumber data penelitian, peneliti sebagai instrumen penelitian. Teknik-teknik yang sering digunakan peneliti dalam pengumpulan data di lapangan adalah pengamatan atau observasi, interview dan analisis dokumen atau analisis isi atau wawancara, dan banyak lagi ciri-ciri lain dari penelitian kualitatif ini. Selanjutnya, proses dari penelitian kualitatif ini. Rancangan penelitian kualitatif diibaratkan oleh Botgan dalam Sugiono seperti orang mau piknik. Sehingga ia baru tahu tempat yang akan dituju, tetapi belum tahu apa yang akan terjadi di sana. Ia akan tahu setelah memasuki objek dengan cara membaca berbagai informasi tertulis, gambar-gambar, berpikir, dan melihat objek dan aktivitas orang yang ada di sekelilingnya, melakukan wawancara, dan sebagainya. Proses penelitian kualitatif ini juga dapat diasumsikan atau diibaratkan sebagai seseorang asing yang mau melihat pertunjukan wayang kulit di Indonesia atau peristiwa lainnya. Ia belum tahu apa atau mengapa atau bagaimana wayang kulit tersebut. Ia akan tahu setelah ia melihat, mengamati, dan menganalisis dengan serius. Berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat dikemukakan bahwa walaupun peneliti kualitatif belum memiliki masalah atau keinginan yang jelas, tetapi dapat langsung memasuki objek atau lapangan. Pada waktu memasuki objek, peneliti tentu masih merasa asing terhadap objek tersebut. Seperti halnya orang asing yang masih asing terhadap pertunjukan wayang kulit. Setelah memasuki objek, peneliti kualitatif akan melihat segala sesuatu yang ada di tempat itu, yang masih bersifat umum. Pada tahap ini disebut tahap orientasi atau deskripsi dengan grand tour question. Pada tahap ini, peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan. Mereka baru mengenal serba sepintas terhadap informasi yang diperolehnya. Pada tahap ini, data yang diperoleh cukup banyak, bervariasi, dan belum tersusun secara jelas. Proses penelitian kualitatif pada tahap kedua adalah tahap reduksi atau fokus. Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama. Pada proses reduksi ini, peneliti mereduksi data yang ditemukan pada tahap 1 untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Pada tahap reduksi ini, peneliti menyortir data dengan cara memilih mana yang data yang menarik, penting, berguna, dan yang baru. Data yang dirasa tidak dipakai akan disingkirkan. Selanjutnya, tahap ketiga adalah tahap selection. Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci. Pada tahap ini, setelah peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh, maka peneliti dapat menemukan tema dengan cara mengkonstruksi data yang diperoleh menjadi satu kehubungan pengetahuan, hipotesis, atau ilmu yang baru. Hasil terakhir dari penelitian kualitatif bukan sekedar menghasilkan data atau informasi yang sulit dicari melalui metode kuantitatif, tetapi juga harus mampu menghasilkan informasi-informasi yang bermakna. Bahkan hipotesis atau ilmu yang baru dapat digunakan untuk membantu mengatasi masalah dan meningkatkan taraf hidup manusia. Proses memperoleh data atau informasi pada setiap tahapan, deskripsi, reduksi, dan seleksi tadi dilakukan secara sirkular atau berulang-ulang dengan berbagai cara dan berbagai sumber. Selanjutnya, penggunaan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk kepentingan yang berbeda dibandingkan dengan metode kuantitatif. Yang pertama, bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang, atau mungkin masalah masih gelap. Selanjutnya, untuk memahami makna di balik data yang tak tampak. Yang ketiga, untuk memahami interaksi sosial. Yang keempat, memahami perasaan seseorang. Yang kelima, untuk mengembangkan teori. Yang keenam, untuk memastikan keberadaan data. Yang ketujuh, meneliti sejarah perkembangan. Selanjutnya, jenis-jenis pendekatan kualitatif. Yang pertama ada fenomenologi, yang mana merupakan penelitian yang mengkhususkan pada fenomena dan realitas yang tampak untuk mengkaji penjelasan di dalamnya. Fenomenologi sendiri memiliki dua makna, yaitu bersifat
filsafat sains, dan juga metode penelitian yang bertujuan mencari arti atau makna dari pengalaman yang ada dalam kehidupan. Yang kedua yaitu etnografi. Etnografi merupakan metode penelitian yang melihat kajian bahasa dalam perilaku sosial dan komunikasi masyarakat, dan bagaimana bahasa tersebut diterapkan berdasarkan konsep budaya yang terkait. Kajian etnografi memiliki dua dasar konsep yang menjadi landasan penelitian, yaitu aspek budaya atau antropologi dan bahasa atau linguistik, di mana bahasa dipandang sebagai sistem pentingnya yang berada dalam budaya masyarakat. Selanjutnya, studi kasus. Sesuai dengan namanya, metode penelitian studi kasus meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi tertentu. Selanjutnya, metode historis. Penelitian selanjutnya adalah metode historis, yaitu penelitian yang memiliki fokus penelitian berupa peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan sumber data atau saksi sejarah yang masih ada hingga saat ini. Sumber data tersebut bisa diperoleh dari berbagai catatan sejarah, artifak, laporan verbal, maupun saksi hidup yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran persaksiannya. Karena mengkaji peristiwa yang sudah berlalu, ciri khas dari penelitian historis adalah waktu, di mana fenomena dilihat perkembangan dan perubahannya berdasarkan pengesaran waktu. Ciri lain dari metode historis adalah kajian penelitian lebih banyak bergantung pada data observasi orang lain yang sudah terlebih dahulu melakukan penelitian, bukan hanya data observasi milik peneliti itu sendiri. Selanjutnya, metode teori dasar atau grounded theory. Metode teori dasar merupakan penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu teori atau menguatkan teori yang sudah ada dengan mengkaji prinsip dan kaidah dasar yang ada, lalu dibuat kesimpulan dasar yang membentuk prinsip dasar dari suatu teori. Pendekatan studi yang ketiga yaitu gabungan. Pendekatan penelitian gabungan adalah metode pendekatan penelitian yang menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Tujuan dari kedua metode tersebut adalah untuk menggali ke dalam teks untuk mencari kategori atau tema pada data yang bisa dibangun ke dalam suatu idea atau teori. Terdapat beberapa perbedaan dan persamaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama yang akan saya bahas adalah perbedaannya. Perbedaan yang pertama terletak pada konsep yang berhubungan dengan pendekatan, yang mana kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi, suatu situasi tertentu, lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan kuantitatif mementingkan adanya variabel sebagai objek penelitian dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi variabel masing-masing. Perbedaan kedua yaitu dasar teori. Kualitatif, dasar teorinya sebagai pijakan ialah adanya interaksi simbolik dari suatu gejala dengan gejala lain yang ditafsir berdasarkan pada budaya yang bersangkutan dengan cara mencari makna sistematis dan universal dari gejala yang sedang diteliti. Sedangkan dasar teori kuantitatif, fungsionalisme struktural, realisme, positivisme, behaviorisme, dan empirisme, yang intinya menekankan pada hal-hal yang bersifat konkret, uji empiris, dan fakta-fakta yang nyata. Perbedaan yang ketiga terletak pada tujuan. Kualitatif memiliki tujuan utama penelitian yang menggunakan pengembangan pengertian konsep-konsep yang pada akhirnya menjadi teori. Tahap ini dikenal sebagai grounded theory research. Sedangkan untuk kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antara variabel, memberikan deskripsi statistik, menaksir, dan meramalkan hasilnya. Perbedaan yang keempat terletak pada desain. Untuk kualitatif, biasanya berubah-ubah atau berkembang sesuai dengan situasi di lapangan. Sedangkan untuk kuantitatif, desainnya harus terstruktur, baku, formal, dan dirancang sematang mungkin sebelumnya. Perbedaan yang kelima terletak pada data. Untuk kualitatif, data bersifat deskriptif. Maksudnya, data dapat berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya, seperti foto,
dokumen, artefak, dan catatan-catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan. Sedangkan untuk kuantitatif, datanya bersifat angka-angka atau statistik ataupun coding-coding yang dapat dikuantifikasi. Perbedaan yang keenam adalah sampel. Sampel untuk kualitatif merupakan ciri pendekatan kualitatif, yaitu sampelnya kecil. Pada pendekatan kualitatif, penekanan pemilihan sampel didasarkan pada kualitasnya, bukan jumlahnya. Untuk kuantitatif, sampelnya besar, karena aturan statistik mengatakan bahwa semakin sampel besar, akan semakin besar pula mempresentasikan kondisi real. Untuk perbedaan yang ketujuh yaitu teknik. Teknik observasi untuk kualitatif melakukan terlibat langsung, seperti yang dilakukan oleh para peneliti bidang antropologi dan etnologi, sehingga peneliti terlibat langsung dengan yang diteliti. Untuk teknik yang kuantitatif, yang dipakai akan berbentuk observasi terstruktur, survei dengan menggunakan kuesioner, eksperimen, dan eksperimen semu. Untuk perbedaan yang kedelapan adalah hubungan dengan yang diteliti. Untuk kualitatif, peneliti tidak mengambil jarak dengan yang diteliti, sedangkan kuantitatif, peneliti mengambil jarak dengan yang diteliti. Dan perbedaan yang terakhir adalah analisis data. Untuk kualitatif bersifat induktif dan berkelanjutan dengan tujuan akhirnya menghasilkan pengertian-pengertian, konsep-konsep, dan pembangunan suatu teori baru. Contoh dari model analisa kualitatif adalah analisa domain, analisa taksonomi, analisa kompensional, analisa tema kultural, dan analisa komparasi konstan. Sedangkan untuk kuantitatif itu tuh bersifat deduktif. Uji empiris teori yang dipakai dan dilakukan setelah selesai pengumpulan data secara tuntas dengan menggunakan sarana statistik seperti kolerasi, uji T, analisa varian dan kovarian, analisa faktor dan regresi linear, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah persamaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Terdapat 4 persamaan antara kedua penelitian ini. Yang pertama, dari segi inferensi, yang mana sama-sama melibatkan inferensi detail-detail pengamatan empiris ke suatu kesimpulan umum. Yang kedua, keterbukaan, menerapkan metode pengumpulan data yang sistematis dan terbuka hingga bisa dinilai pihak lainnya. Yang ketiga, persamaannya adalah perbandingan. Sama-sama membandingkan data, mencari kesamaan dan perbedaan untuk menemukan pola tertentu pada data. Persamaan yang keempat adalah koreksi, menggunakan prosedur untuk menghindari kesalahan analisis dan penarikan inferensi. Selanjutnya adalah ruang lingkup studi. Pelaksanaan penyusunan studi kelayakan pendirian PD Pasar Padang dipertimbangkan sebagai berikut. Yang pertama, inventarisasi dan analisis berbagai permasalahan pendirian dan penyertaan modal bagi perusahaan daerah pasar di Pasar Padang sebagai pusat dan 2 pasar lainnya sebagai penunjang dan percontohan awal, terutama aspek yang terkait dengan persoalan operasional pasar, dukungan masyarakat, kondisi sosial ekonomi real, masalah permodalan, dan pemahaman masyarakat tentang aktivitas pasar khususnya pasar pusat yakni pasar raya. Yang kedua, studi pustaka mengenai pasar, prosedur, tata cara penyertaan modal pendirian, dan penyelenggaraan pasar, dan studi lapangan untuk memperoleh gambaran real operasional pasar sehingga dapat diperoleh informasi mengenai potensi dan hambatan dalam rangka pendirian dan penyertaan modal bagi perusahaan daerah Pasar Padang. Yang ketiga, melakukan evaluasi perkembangan untuk mengetahui data existing serta menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan keberadaan dan kegiatan operasional pendirian dan penyertaan modal bagi perusahaan daerah Pasar Padang. Yang keempat, menggali respon dan memasukkan stakeholder dan masyarakat di wilayah studi terkait dengan pendirian dan penyertaan modal bagi perusahaan daerah Pasar Padang. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Terdapat beberapa cara dalam melakukan pelaksanaan pada penelitian ini. Yang pertama, deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai situasi sosial atau dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.
Studi ini akan memberikan gambaran mengenai situasi sosial ekonomi masyarakat Kota Padang. Yang kedua, eksploratif. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang belum pernah ditemukan atau yang belum ada sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan mengeksplor atau mendeskripsikan sesuatu yang tadinya belum ada. Di antaranya adalah berbagai kejadian besar atau berdampak besar yang pernah terjadi di Kota Padang, seperti gempa, pemilu, pilkada, dan sebagainya. Yang ketiga, konfirmatori. Penelitian ini untuk membuktikan teori benar tidaknya teori yang dinyatakan oleh orang lain. Contohnya, secara teori ada hubungan antara prestasi dan motivasi. Masing-masing penelitian tersebut sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Jadi yang dilakukan untuk penelitian saat ini hanya mengkonfirmasi teori yang sudah ada. Pada studi ini, konfirmasi dilakukan untuk berbagai variabel terkait sebagaimana akan dijelaskan pada metode analisis kuantitas tentang hubungan antar variabel. Yang keempat, pengembangan R dan D. Penelitian pengembangan adalah penelitian yang tidak hanya membuat sesuatu yang baru, tetapi juga memperbaiki sesuatu tersebut sehingga diperoleh sintesis pengetahuan baru. Studi ini juga mencakup sesuatu yang baru, yakni pendirian PD Pasar. Akan tetapi, juga dapat memahami sebagai perbaikan karena sebelumnya juga sudah ada di BUMD lain. Yang keempat, fenomenologi. Penelitian ini merupakan penelitian ilmu tentang gejala. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Misalnya gejala masyarakat di suatu suku di Papua. Ciri-ciri utama penelitian ini adalah dengan memperoleh informasi yang lebih akurat dari suatu fenomena. Untuk meneliti dengan seksama, bagaimana cara atau metodenya sedapat mungkin untuk lebih dekat dengan responden atau objek yang diteliti. Fenomena di pasar sangat menarik diobservasi. Selanjutnya, konten analisis. Penelitian konten analisis adalah penelitian atas penelitian, termasuk di dalamnya juga analisis ini. Selain itu, penelitian konten analisis ini disebut dengan meta-analisis atau penggabungan beberapa hasil penelitian. Studi ini menggabungkan beberapa penelitian karena terhadap hubungan multivariat dari berbagai variabel yang dianalisis. Selanjutnya, hermeneutik. Penelitian ini adalah penelitian tentang riset bahasa, hampir sama dengan fenomenologi, namun lebih terfokus pada bahasa. Misalnya penelitian hermeneutik bahasa Jawa. Seorang peneliti meneliti objek penelitiannya, kapan seseorang pendatang dari Jawa bisa keluar dialek Jawa aslinya. Setelah diteliti, keluar dialeknya ketika sedang marah, bertemu teman, dan sebagainya. Pasar adalah kumpulan semua etnis, sebagaimana Kota Padang adalah tempat bagaimana etnis dengan bahasa dan dialek masing-masing mereka. Selanjutnya, penelitian dasar atau murni. Menemukan pengetahuan, generalisasi teori. Hal ini terkait dengan berbagai state of the art dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh para ilmuwan tentang ekonomi. Selanjutnya, penelitian terapan. Aplikasi teori untuk memperbaiki proses. Studi ini adalah untuk menjaga penelitian terhadap teori-teori ilmu, ekonomi, bisnis, keuangan, manajemen, hukum, politik, dan sebagainya. Selanjutnya, penelitian tindakan. Menemukan dasar pengetahuan praktis, skop terbatas. Tim peneliti melibatkan diri dari aktivitas di pasar dan sekitarnya serta hal-hal yang terkait dengan pasar seperti transportasi dan lainnya. Selanjutnya, penelitian evaluasi. Mencari umpan balik untuk memperbaiki selama ini sudah ada pengelola pasar oleh suatu pihak, maka peneliti ini melakukan evaluasi atas pengelolaan dan kinerja tersebut. Selanjutnya, penelitian asesmen merupakan penelitian untuk menentukan perubahan berdasarkan perlakuan tertentu. Hal ini perlu dilakukan mengingat adanya perubahan perlakuan terhadap para aktor yang terlibat di pasar dan di dalam dunia perdagangan. Selanjutnya adalah data. Data yang digunakan dalam penyusunan studi kelayakan pendirian PD Pasar Padang ini terdiri dari beberapa dan berbagai jenis dan sumber serta teknik pengambilan data yang sesuai dengan key informan yang kompeten memberikan informasi. Data tersebut berasal dari yang pertama pendapatan asli daerah Kota Padang, jumlah tenaga kerja Kota Padang, penyerapan tenaga kerja Kota Padang, indikator ketenaga kerjaan di Kota Padang, PDRB Kota Padang dengan detail semua faktor, data makroekonomi Kota Padang, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan seterusnya,
anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Padang, jumlah dan karakteristik pedagang di Kota Padang, jumlah karakteristik koperasi di Kota Padang, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu jenis data. Nah, pada jenis data yang dibutuhkan dalam studi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan oleh peneliti melalui pengamatan dan pengukuran langsung subjek penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang dipublikasikan oleh berbagai lembaga atau institusi yang berwenang mengeluarkan data tersebut. Selanjutnya, sumber data. Di sini, sumber data untuk studi ini juga terdapat dari bermacam-macam sumber, yang mana dari Bapeda Kota Padang, Dinas Pasar Kota Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang, sopir angkutan umum sekalipun, masyarakat, pedagang itu sendiri, pengurus koperasi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu teknik pengambilan data. Di sini terdapat 6 teknik pengambilan data yang akan digunakan. Yang pertama, studi pustaka. Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Studi pustaka merupakan yang penting sehingga dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat mempengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang digunakan. Yang kedua, fokus grup interview. Merupakan suatu forum yang tidak terstruktur namun semi formal. Interview yang alurnya dibuat mengalir dengan kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari kurang lebih 6-10 orang. Satu fokus grup dipimpin oleh seorang moderator terlatih. Selanjutnya yaitu wawancara mendalam, adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara di mana wawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dalam wawancara-wawancara, melakukan penggalian secara mendalam terhadap suatu topik yang telah ditentukan dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Penggalian yang dilakukan untuk mengetahui pendapat mereka berdasarkan perspektif responden dalam memandang sebuah permasalahan. Teknik wawancara ini dilakukan oleh seorang pewawancara dengan mewawancarai satu orang secara tatap muka atau face to face. Selanjutnya yaitu kuesioner. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis bersikap keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan oleh sistem yang sudah ada. Selanjutnya yaitu polling. Polling adalah metode survei yang mencatat opini atau suara publik sehingga dapat mengumpulkan data umum tentang tren, aliran, atau pola terbaru dari opini populasi dengan menggunakan serangkaian pertanyaan dan kemudian menggeneralisasikannya hasilnya. Dan untuk melakukannya, orang-orang dipilih secara acak dari populasi besar untuk mengekstraksinya jawaban atas pertanyaan spesifik untuk keperluan analisis. Selanjutnya, observasi merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau objek yang merupakan sifat-sifat umum. Berdasarkan kategori sumber informasi, maka didapatkan beberapa populasi yang akan diamati. Yang pertama, jumlah tenaga kerja di Kota Padang, jumlah pedagang di Kota Padang, jumlah koperasi di Kota Padang, jumlah UMKM di Kota Padang, jumlah perbankan di Kota Padang, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, sampel. Penarikan atau pembuatan sampel dari populasi untuk mewakili populasi disebabkan untuk mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi. Penelitian sampel baru boleh dilaksanakan apabila keadaan subjek di dalam populasi benar-benar homogene. Dan yang ketiga adalah teknik untuk pengambilan populasi dan sampel.
Selanjutnya adalah metode analisis. Yang pertama, analisis deskriptif. Menurut Nazir tahun 1988, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu pasar peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Selanjutnya, analisis kualitatif yang sudah dijelaskan juga sebelumnya. Berikutnya, analisis kuantitatif. Adapun data yang akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif pada penelitian kali ini adalah pengelolaan modal pada BUMD, pengaruh pengelolaan pasar terhadap kesejahteraan pedagang, indeks kepuasan pelanggan, pengaruh pengelolaan pasar terhadap pendapatan asli daerah, pengaruh pengelolaan parkir pasar terhadap pendapatan asli daerah, dan kelayakan pendirian PD pasar dari aspek keuangan melalui ROA, ROI, B atau C rasio, BEP, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu unit analisis. Unit analisis yang diukur dan diobservasi dalam penelitian ini adalah yang pertama individu, yang mana pedagang, pengunjung, dan pendatang. Yang kedua rumah tangga, yang mana pendapatan, pengeluaran, konsumsi, tabungan, dan sebagainya. Yang ketiga institusi atau lembaga, seperti bank, asosiasi, persatuan pedagang, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu daerah, seperti investasi, tabungan, APBD, dan seterusnya. Dan yang terakhir dari metode analisis adalah analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weaknesses atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Rasanya presentasi saya sudah begitu panjang, mungkin membuat teman-teman bosan dan mengantuk. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya yang begitu lama untuk video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.